Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita buka video dari Bang Dodi penjelasan antara pro dan kontra rendang babi. Terus setelah nonton video di channel ini, jangan lupa ya mampir ke channelnya Bang Dodi. Oke guys, kita simak selanjutnya selengkapnya aja videonya mengenai Gus Miftah mengatakan sejak kapan rendang punya agama. Ini videonya saya putarkan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa, termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal, sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli, selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Oke, tadi ada berterima kasih juga ya di sini. Penjual makanan. Oh ini nih ya, saya ulang ya, berterima kasih katanya. Mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan. Oke. Yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Oke. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Oke. Selesai gitu ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Oke, itu videonya guys ya. Kalau dikatakan berterima kasih kepada non-muslim yang memberikan label non-halal kepada makanan-makanan yang memang haram dikonsumsi oleh umat muslim, ya boleh-boleh saja berterima kasih seperti itu. Tapi kita sebagai muslim tentunya jauh lebih berterima kasih lagi kepada ulama-ulama kita yang ada di MUI yang telah memberikan label halal pada makanan-makanan yang memang menjadi halal dikonsumsi oleh umat muslim. Dan itu sudah lama sekali, sudah belasan mungkin puluhan tahun bahkan. Saya belum lahir atau mungkin bahkan Anda belum jadi ustadz, ulama-ulama kita sudah merumuskan bagaimana caranya menyelamatkan umat muslim dari makanan-makanan haram. Tercetuslah label tersebut. Dan mengenai aturan makanan halal itu hanya berlaku untuk orang muslim saja, ya memang benar. Tapi persoalannya mengenai rendang babi ini bukan hanya persoalan makanan saja. Rendang itu adalah makanan ciri khas kebudayaan dari saudara-saudara kita orang Padang. Hak mereka tentunya menjaga budaya mereka, menjaga kemurnian, keasliannya. Jadi sangat aneh sekali kalau mengatakan sejak kapan rendang punya agama. Apalagi ditambahi berterima kasih kepada non-muslim. Ini kesannya seperti caper, seperti mau memperlihatkan bahwa dirinya adalah yang paling toleransi. Kalau bisa bertoleransi kepada non-muslim, kenapa nggak bisa bertoleransi kepada muslim yang menjaga nilai-nilai kebudayaan dari daerahnya? Memang benar teman-teman, dakwah kepada non-muslim itu memperlihatkan akhlak baik yang kita punya. Karena non-muslim tuh nggak mungkin mereka baca Al-Quran, baca hadis, kecuali mau mendebat umat Islam ya. Maka berdakwahlah kepada non-muslim, memperlihatkan akhlak yang baik yang kita punya. Tapi jangan menjatuhkan sesama muslimnya dong. Jadi perkataan sejak kapan rendang punya agama itu benar-benar kelewatan ya. Bagi saya itu berlebihan. Nah ini ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat yang menarik juga untuk kita dengarkan mengenai sejak kapan rendang punya agama. Ini ya, kita dengarkan ya, coba ya. Kita menghargai setiap penemuan yang bermanfaat, begitu kan? Nah, karena itu jangan pernah mengecilkan siapapun. Ya, jangan pernah mengecilkan siapapun. Apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ya. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab. Apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia, melekat ke Indonesiaannya. Karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah.
Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah, sudah melekat, sudah baik dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Ya betul ya, nggak ada faedahnya. Ngapain nanya agama ke makanan gitu ya? Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Oh. Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya. Oke, jelas banget ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Nggak berfaedah pertanyaannya gitu ya, sejak kapan rendang punya agama. Oke teman-teman, terlepas dari pembahasan kita kali ini ya mengenai rendang, Ustadz Adi Hidayat dan juga Gus Miftah, saya ingin menjelaskan satu hal penting. Ciri-ciri muslim yang terpapar ataupun sengaja memang menjadi liberal. Muslim yang liberal, mereka lebih mengutamakan kebebasan daripada syariat agama, karena memang liberal itu adalah kebebasan. Contoh, hari ini mereka ibadah di masjid, tapi besok bisa jadi mereka Natalan ikut-ikutan sama orang Kristen di gereja. Hari Raya Idul Fitri dia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Namun ketika datang hari perayaan Natal, dia juga akan mengucapkan selamat Natal ya, bahkan ikut-ikutan di sana juga. Ya karena mereka dasarnya kebebasan. Kalaupun kita kritik, mereka cari dalil untuk membenarkannya. Contoh lainnya lagi, mereka selalu mengatakan semua agama benar dan mereka gaungkan itu di mana-mana. Hanya saja kata mereka yang berbeda adalah tata cara peribadatannya. Soal asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, yakni surat Al-Kafirun itu turun karena Nabi Muhammad diajak menyembah berhala oleh Arab Quraisy. Jadi kafir dalam Al-Quran itu ditujukan untuk Arab Quraisy penyembah berhala. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Karena Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, sehingga umat Kristen juga umatnya Allah. Jadi bukan kafir. Nggak bisa. Husein mungkin belum pernah mampir baca surat Al-Baqarah ayat 62 dalam Al-Quran. Saya bacakan langsung terjemahannya ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Jadi dalam Al-Quran Allah berjanji, asalkan beriman dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran di hari kemudian. Artinya, non-muslim juga bisa masuk surga asal hidup berbuat baik. Karena Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat maha jahat. Tentu ini tidak sejalan dengan agama Islam. Makanya nggak ada Islam liberal itu. Yang ada adalah orang Islam terpapar paham liberal. Kalau ada orang yang membenarkan semua agama, berarti dia juga membenarkan penyembahan terhadap berhala. Termasuk juga orang-orang yang mengatakan semua agama benar, dia membenarkan orang-orang yang makan babi, yang mana di dalam agama Islam itu diharamkan. Maka saya tegaskan lagi, tidak ada Islam liberal. Yang ada adalah orang Islam yang terpapar paham liberal. Maka jaga diri kita, jangan mau terpapar dengan paham-paham yang menyesatkan, baik kita maupun anak-anak kita berikutnya atau keturunan kita, regenerasi kita semuanya. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Subscribe dan juga loncengnya yang baru mampir di channel ini ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.